Kajian kita dalam kitab Nasaihul Ibad di maqalah yang selanjutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihim wa amadana bi'ulum fid dharain amin ila an qala wal maqalatu al-hadiyata wal 20. Maqalah yang ke-21. Maqalah yang ke-21. Qila, dikatakan, la ghurbata lil fadili wala watana lil jahili, ay al muttasifu bil ilmi wal amali kana mukraman mu'azzaman 'inda an-nasi fi ayyi baladin kana, fakana kullu baladin 'indahu watanan walau kana ghariban wal jahilu khilafu dhalika. Di maqalah yang ke-21 ini sebuah nasihat. Dikatakan la ghurbata lil fadil, bagi orang yang mempunyai ilmu, bagi orang yang Allah titipkan di dalamnya sebuah cahaya ilmu, tidak akan pernah merasa menjadi orang asing walaupun ia berada di negeri orang. Dia nggak bakal merasa menyendiri, dia nggak bakal pernah merasa, oh saya ini nggak punya teman, oh saya ini nggak punya saudara. Nggak bakal pernah merasa kayak gitu. Kenapa? Karena di dalam dirinya Allah titipkan ilmu, kemuliaan ilmu. Jadi dimanapun ia berada, dia akan mendapatkan saudara, ia akan mendapatkan teman. Begitu pula kebalikannya kalau untuk orang yang tidak mempunyai ilmu, walaupun di negeri sendiri, di kampung sendiri, di desa sendiri, ia merasa nggak betah, merasa nggak enak. Karena kenapa? Karena tidak ada ilmu di dalam dirinya, pengen ngapa-ngapain serba salah. Mau begini salah, mau begitu salah. Jadi pentingnya di sini daripada nasihat yang ke-21 adalah bimaknal ilm, makna daripada ilmu. Pentingnya adalah ilmu. Maka ilmu ini merupakan cahaya yang Allah titipkan. Daripada cahayanya Allah turunkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian Allah turunkan kepada para ulama-ulamanya. Maka dikatakan al-ulama warasatul anbiya. Maka penting dalam menuntut ilmu. Maka kata ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, beliau bersabda, baginda Nabi, kata Nabi, ya Ibnu Mas'ud, wahai Ibnu Mas'ud, julusuka sa'atan fi majlisil ilmi, duduknya engkau, kata Rasulullah kepada Ibnu Mas'ud, duduknya engkau walaupun cuma sebentar, walaupun cuma sedikit daripada waktu dipakai untuk duduk di tempat majlisul ilmi. Julusuka sa'atan fi majlisil ilm, dudukmu di dalam sebuah majlisul ilmi walaupun sebentar. La takhuttu qalaman, la tamassu qalaman, kau tidak memegang pulpen, wala taktubu harfan, la tamassu qalaman wala taktubu harfan, megang pulpen enggak, nulis juga enggak, kata Nabi. Walaupun kayak begitu di majelis, ya duduk di majelis, bawa pulpen enggak, nulis juga enggak, kata Rasulullah. Tapi kalau duduknya di majelis, khairun min itqi alfi raqabah, itu lebih baik, kata Rasulullah, daripada membebaskan 1000 budak. Sedangkan di hadis yang lain, Pak, dikatakan membebaskan 1 budak saja, ya, orang yang membebaskan 1 budak saja, seluruh tubuh, anggota tubuhnya, kullul jawarih, seluruh anggota tubuhnya Allah haramkan untuk dijilat oleh api nerakanya Allah subhanahu wa ta'ala. Cuman 1 budak, apalagi ngebebasin 1000 budak. 1 budak saja yang kita bebaskan, Allah selamatkan jiwanya daripada sentuhan api
neraka. Apalagi 1000 budak, dan duduk di tempat mulia seperti ini, duduk di majlis yang mulia seperti ini, itu bahkan lebih baik daripada membebaskan 1000 budak. Masya Allah. Ya, nggak rugi makanya kita duduk seperti majlis kayak begini. Ya Bu ya, nggak rugi. Membebaskan 1 budak saja, Allah bebaskan dirinya, jiwanya daripada jilatan api neraka. Apalagi 1000 budak. Dan duduk di majlisul ilmi, kata Rasulullah, lebih baik daripada membebaskan 1000 budak. Alangkah istimewanya duduk di sebuah majlisul ilm. Maka kita jangan ragu-ragu lagi. Ya, jangan pernah kita bosan untuk kita duduk dengan niatan menuntut ilmu. Imam Syafi'i paling tidak suka dengan anak muda yang di masa mudanya tidak mau menuntut ilmu. Maka di dalam syair beliau dituliskan, man lam yadhuq dhullat ta'allumi sa'atan tajarra'a dhullal jahli tula hayatihi, wa man fatahu ta'limu waqta shababihi fakabbir alaihi arba'an liwafatihi. Kata Imam Syafi'i dalam syairnya, beliau bilang, man lam yadhuq dhullat ta'allumi sa'ah, siapa saja di masa hidupnya, di masa Allah kasih umur panjang, Allah kasih sehat, Allah kasih nikmat, Allah kasih banyak karunia, udah Allah kasih umur, Allah kasih sehat, Allah kasih karunia, kalau sampai tidak mau digunakan untuk nuntut ilmu, kata Imam Syafi'i, man lam yadhuq dhullat ta'allumi sa'ah, umur dikasih sama Allah, nikmat dikasih sama Allah, diberikan, cuman nggak mau dipakai buat nuntut ilmu doang, nggak mau dipakai buat nuntut ilmu. Maka kata Imam Syafi'i, tajarra'a dhullal jahli tula hayatihi, dijamin oleh Imam Syafi'i seumur hidupnya akan menyandang pangkat orang bodoh selama hidupnya, akan menyandang di dalam dirinya, dan di hadapan Allah nanti dibangkitkan dalam golongan orang-orang yang tidak berilmu karena tidak mau menuntut ilmu. Kalau sudah kayak begitu, maka kata Imam Syafi'i, wa man fatahu ta'limu waqta syababih, orang yang di masa mudanya meninggalkan menuntut ilmu, duduk di majelis aja nggak mau, Masya Allah, sebentar aja waktunya dipakai buat nuntut ilmu nggak mau, itu namanya wa man fatahu ta'limu waqta syababih. Apa kata Imam Syafi'i? Fakabbir alaihi arba'an liwafati, udah sholatin aja 4 rakaat, 4 takbir. Artinya apa? Dianggap sudah meninggal dunia. Ya, orang anak muda yang nggak menuntut ilmu, kata Imam Syafi'i, fakabbir alaihi, takbir 4 kali, liwafa, fakabbir alaihi arba'an liwafati. Takbirin aja 4 kali, tandanya sudah meninggal dunia. Artinya ini sama seperti hukumnya jenazah jalan, mayit ya jalan karena tidak mau menuntut ilmu. Lihat Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, Masya Allah, beliau dari kecil beliau nuntut ilmu dari umur 7 tahun Bu. Umur 7 tahun beliau sudah menghafal Al-Quran, Imam Syafi'i. Maka Imam Syafi'i tatkala umur 7 tahun sudah menghafal Al-Quran, sebelum beliau keluar daripada rumahnya, kata ibundanya, wahai Syafi'i, wahai Muhammad, namanya Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, ya Muhammad, sebelum engkau tinggalkan rumah ini, engkau tanam pohon kelapa dulu, baru engkau itu pergi. Betul, ditanam pohon kelapa. Habis itu kata Imam Syafi'i, wahai ibunda, ini ditanamkan pohon kelapa untuk apa? Kata ibundanya, wahai Muhammad, aku perintahkan engkau untuk menanam pohon kelapa ini. Engkau mulai sekarang keluar dari rumahmu untuk menuntut ilmu, jangan engkau kembali sebelum ini pohon kelapa tinggi, tumbuh besar. Kira-kira pohon kelapa tumbuhnya berapa tahun itu? 2 tahun 3 tahun aja belum tentu tinggi, butuh puluhan tahun, butuh waktu yang lama supaya pohon kelapa itu tinggi dan berbuah.
Kata Imam Syafi'i, Masya Allah, ini berarti lama sekali. Itulah yang namanya nuntut ilmu. Akhirnya beliau belajar. Di umur 12 tahun beliau belajar dengan Al-Imam Malik radhiyallahu an, kitab Al-Muwatta. Itu kitab tebal segini, Bu, dihafal oleh Imam Syafi'i. Waktu ikut Imam Syafi'i dibacakan itu hadis oleh gurunya Al-Imam Malik. Yang lain nulis pakai pulpen, Imam Syafi'i nulis pakai air ludahnya. Ditulis begini di bukunya. Kata Imam Malik radhiyallahu an, ya Muhammad, taqaddam, maju. Engkau ini nulis kok pakai jari, kemudian pakai daripada air ludahmu. Coba engkau baca yang kau tulis. Dibaca oleh Imam Syafi'i dari awal sampai akhir. Itu hadis dibaca sempurna. Yang faqala pakai fa nggak ada, jadi waqala berubah, fa jadi wa nggak ada. Saking cerdasnya Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Ya, maka tatkala beliau sudah besar pengen pulang, baru sudah membawa ilmu, diizinkan oleh ibunya untuk menemui ibundanya. Bahkan sampai meninggalnya Imam Syafi'i radhiyallahu an, Masya Allah, selalu yang disandang oleh beliau dan orang lain melihatnya itu, melihat Imam Syafi'i adalah ilmu. Maka Al-Imam Al-Busiri, ya, pengarang daripada Al-Burdah, beliau tatkala ziarah ke makam Imam Syafi'i, beliau melihat kubah daripada kuburan Imam Syafi'i. Kubahnya itu, Bu, kalau kita lihat gambar kubah beliau di Mesir, itu kubah warna hijau, di atas di ujung kubah biasanya kalau masjid itu ada lambang bintangnya atau lambang bulannya. Tapi kalau kuburan Imam Syafi'i itu atasnya itu gambarnya itu, lambang itu perahu, ya, perahu. Imam Busiri maka memberikan qasidah, memberikan syair pujian untuk Imam Syafi'i, dikatakan bi qubbati qabri Syafi'i safinatun rasat min bina'in muhkamin fawqa julmudi. Kata beliau, di atas kubah daripada Al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu an, makamnya beliau, safinatun, ada sebuah kapal layar. Rasat min bina'in muhkamin fawqa julmudi, yang dibangun itu kubah itu kapal berhenti di atas bangunan yang sudah kokoh. Bangunan yang sudah kokoh. Mudghada tufanul ilmi bimautihi istawal fulku fi dzaka dharih alal judi. Tatkala orang yang menyandang, orang yang di dalam dirinya banyak daripada keilmuannya meninggal dunia, maka perahunya pun ikut berhenti di atas kuburannya. Artinya Imam Syafi'i radhiyallahu anhu ini diibaratkan seperti kapal layar, ya, kapal layar yang berjalan di atas bahtera lautan yang begitu luas. Imam Syafi'i diibaratkan kapal layarnya, laut diibaratkan keilmuannya. Ilmunya Imam Syafi'i diibaratkan seperti lautan, luasnya Masya Allah, sehingga Imam Syafi'i radhiyallahu anhu patut menjadi contoh bagi orang-orang anak muda ini yang masih Allah berikan kesehatan untuk menuntut ilmu. Karena orang kalau sudah ada ilmu, orang kalau sudah Allah titipkan ilmu, itu tandanya man yuridillah bihi khairan yufaqihu fiddin. Allah kalau sudah ingin menjadikan seseorang itu baik, kalau Allah sudah ingin menjadikan seseorang itu mulia, pasti ini orang didekatkan oleh Allah, dikenalkan oleh Allah tentang ilmu. Ya, jadi kalau Allah sudah ingin memberikan kita pengetahuan, kita duduk di majlis untuk mendengarkan pengetahuan, kita duduk di majlis untuk mendengarkan ilmu, itu tandanya berarti Allah ingin menjadikan kita orang-orang daripada golongan orang baik. Karena hadis Nabi mengatakan man yuridillah bihi khairan yufaqihu fiddin. Dan orang kalau sudah berilmu, orang kalau sudah mempunyai pengetahuan, ilmu agamanya ada, nggak bakal berani yang namanya menabrak sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah berfirman, faqala ta'ala innama yakhshallah min ibadihil ulama. Yang takut sama Allah, yang punya rasa takut sama Allah
Itu cuman orang-orang yang Allah titipkan ilmu di dalamnya. Takut sama Allah ini Pak bukan seperti orang takut sama singa. Tatkala ketemu singa takut, akhirnya lari menjauh daripada singa tersebut. Takut sama Allah bukan menjauh daripada Allah. Takut kepada Allah dalam artian semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu namanya takut. Ya, beda takut itu dengan takut seekor singa kita ketemu, beda. Takut kepada Allah itu berarti semakin mendekat. Maka kalau sudah ada ilmu di dalam dirinya, baru Allah akan titipkan yang namanya akhlak, yang namanya adab. Akhlak dan adab pun penting. Bahkan dikatakan al-adab fauqal ilmi, yang namanya adab ini di atas ilmu. Lihat Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu tatkala beliau belajar kepada gurunya Imam Malik radhiyallahu anhu, akhlak dan adabnya, Masya Allah. Ya, Al-Imam Malik radhiyallahu anhu juga tatkala beliau menuntut ilmu, belajar, jangankan belajar, mengajar saja. Imam Malik beliau kalau ingin mengajar sebuah hadis, beliau kalau ngajar itu Imam Malik di situ kubur Nabi, di sini beliau. Jadi dekat sekali dengan kubur baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampingnya kuburan Nabi, beliau mengajar hadis yang dimakamkan di samping beliau. Ya, Imam Malik itu kalau pengen ngajar, Masya Allah, mandinya pakai misik, pakai baju yang rapi, pakai jubah, pakai imamah yang rapi. Karena kenapa? Karena yang disampaikan adalah hadis daripada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan beliau jalan dari rumahnya menuju majelisnya nggak berani beliau pakai kuda. Imam Malik selama beliau tinggal di kota Madinah, ya, selama beliau berada di itu kota, Imam Malik radhiyallahu an nggak pernah naik keledai, nggak pernah naik kuda, berjalan kaki. Maka tatkala ditanya, wahai Imam Malik, kenapa engkau nggak naik kuda? Engkau punya kuda-kuda paling bagus, engkau punya kuda-kuda paling mahal di kota Madinah, kenapa engkau nggak pakai buat dikendarai? Apa jawaban Imam Malik radhiyallahu anhu kepada muridnya? Kata beliau, wahai muridku, bukan aku tidak mau menaiki kuda, bukan aku tidak bisa menaiki kuda, bukan aku tidak bisa menaiki keledai, tapi aku khawatir, aku takut kuda yang aku tunggangi menginjak debu, menginjak jalanan di mana jalan itu ada bekas telapak baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau nggak mau kuda yang beliau tunggangi menginjak debu yang diinjak oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau bilang, gimana aku bisa menaiki kuda, bagaimana aku bisa menunggangi kuda tersebut, sedangkan di dalam tanah kota Madinah, di dalamnya ada asyrafil khalqi, di dalamnya ada makhluk paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, yaitu baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Enggak berani beliau. Kenapa? Akhlaknya terlalu tinggi. Akhlaknya terlalu tinggi. Maka akhlak ini penting Pak Bu, tanamkan kepada anak-anak kita akhlak dan adab. Ya, jangan sampai anak-anak kita ini cuman sekedar kita suruh belajar, tapi tidak diajarkan adab, nggak diajarkan akhlak. Adab dan akhlak ini lebih penting. Lihat Imam Malik radhiyallahu anhu, adabnya kepada baginda Rasulullah, adabnya, akhlaknya kepada Rasulullah begitu tinggi, sampai naik kuda aja nggak berani di atas kota Madinah, ya, karena di dalamnya ada tanah tersebut, di dalam tanah itu dikuburkan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nggak berani beliau. Maka adab ini penting, akhlak ini penting. Orang kalau sudah menanamkan adab dan akhlak kepada anak-anaknya, itu berarti sudah menanamkan takwa Allah, takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini penting. Ilmu penting, tapi akhlak juga lebih penting. Tatkala anak pulang dari sekolah, biasakan cium tangan. Berangkat sekolah, biasakan cium tangan. Ajarkan bagaimana cara mereka jalan di depan orang tua. Ajarkan cara mereka untuk bisa hormat kepada orang yang lebih tua. Ini namanya akhlak adab. Ini namanya akhlak dan adab. Ya, maka kalau sudah terbentuk akhlak, ilmu nomor sekian. Yang penting adalah adab dan akhlak.
Maka Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, beliau mengatakan ta'addabtu bi adabi Rasulillah. Kata beliau, aku beradab menggunakan adabnya baginda Nabi. Bagaimana Sayyidina Ali bin Abi Thalib tidak berakhlak seperti akhlaknya baginda Nabi? Waktu tragedi pembunuhan Sayyidina Ali bin Abi Thalib, yang membunuh Sayyidina Ali bin Abi Thalib itu orang yang bernama Ibnu Muljam. Ibnu Muljam ini orang hafizul Quran. Yang membunuh Sayyidina Ali itu Pak, orang penghafal Quran. Quran dia hafal. Sudah hafal. Penghafal Quran. Ya. Ini pentingnya akhlak dan adab. Tapi tatkala ia membunuh Sayyidina Ali bin Abi Thalib dari belakang, ditikam, ya, menggunakan khanzar. Khanzar itu seperti golok, cuman ya dia agak bengkok begitu, ya. Itu digunakan untuk alat membunuh Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Maka tatkala ditikam Sayyidina Ali bin Abi Thalib oleh Ibnu Muljam, apa kata Sayyidina Ali? Sayyidina Ali nggak bilang kepada para pengikutnya, nggak bilang kepada para pengawalnya, bunuh Ibnu Muljam, tidak. Tapi akhlak beliau, masya Allah, betul-betul akhlak Nabi. Tatkala Ibnu Muljam menikam beliau, Sayyidina Ali bilang, beri minum Ibnu Muljam, dia dalam keadaan haus. Beri makan Ibnu Muljam tatkala ia dalam keadaan lapar. Beri keamanan kepada Ibnu Muljam sebagaimana kalian memberikan keamanan kepadaku, kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Nggak ada diajarkan untuk dendam terhadap musuh. Itu akhlaknya Sayyidina Ali bin Abi Thalib, yang mana beliau katakan ta'addabtu bi adabi Rasulillah. Sedangkan beliau mengikuti adabnya Rasulullah, sedangkan Rasulullah beliau mengatakan adabani rabbi fa ahsana ta'dibi. Kata Rasulullah, yang mendidik adabku, kata Rasulullah, adalah Rabbi, Tuhanku. Allah langsung yang mengajarkan, memberikan adab kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka di sini penting untuk kita ini yang namanya rohani dan jasmani punya makanan. Ibu ya, jasmani kita, tubuh kita makan setiap hari 3 kali dalam sehari. Pagi makan, siang makan, sore malam makan. Perlu. Dan rohani kita pun juga perlu makanan. Bukan jasmani saja yang perlu makanan, rohani hati kita ini perlu makanan. Maka makanan rohani kita ini adalah duduknya kita di majlisul ilmi. Duduknya kita di sebuah majlis itu sama kita sedang memberi makan rohani kita. Jasmani perlu kita perhatikan, masukkan makanan, nasi, lauk-lauknya, kita makan ke dalam perut kita, masukkan sesuatu yang halal. Itu perlu, penting. Sehingga dari makanan yang halal itu nanti diolah dari hati ini akan mengedarkan darah yang lari ke mata. Karena makanan halal, mata akan digunakan untuk penglihatan yang halal, penglihatan yang diridhoi oleh Allah. Itu darah lari ke telinga, telinga mendengar yang baik-baik. Itu darah lari ke lidah kita, lisan kita berbicara akhirnya yang baik-baik. Itu darah lari ke tangan kita, akhirnya digunakan kepada perbuatan yang baik-baik. Itu sebab daripada awalnya hati. Maka kata Nabi, inna fil jasadi mudghah, di dalam diri kita ini ada segumpal daging. Idza saluhat saluhal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh. Kalau segumpal daging ini rusak, udah yang lain ikut rusak. Itu karena darah yang muncrat itu, yang dialirkan itu dari makanan halal atau haram. Ya, ini perlu kita perhatikan. Maka kalau kita sudah memperhatikan jasmani yang masuk apa saja, tinggal memperhatikan rohani kita. Hati kita ini perlu yang namanya juga mendapatkan makanan asupan melalui nasihat Al-Quran, melalui nasihat hadis-hadis baginda Nabi, melalui nasihat para ulama, sehingga apa yang dilakukan oleh para ulama bisa kita contoh. Maka selama ini kita menjadi penuntut ilmu, kita selama ini terus akan menjadi yang namanya orang sedang menuntut ilmu agama.
tinggal kita nanti menjadi tingkat yang mempraktekkan, mengamalkan, ya, karena ilmu ini perlu diamalkan. Maka dari itu perlu kita ini memberi makan yang namanya rohani dan jasmani kita. Maka dari itu melalui nasihatul ibad yang ke-21 ini, bahwasannya Allah akan memuliakan orang yang namanya di dalamnya Allah titipkan yang namanya ilmu pengetahuan. Maka dalam ayatnya Allah berfirman, faqala ta'ala yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat derajat pertama orang yang beriman. Orang kalau sudah beriman, levelnya dinaikin oleh Allah, levelnya diangkat lagi ke derajat selanjutnya, yaitu utul ilm, yaitu orang yang diberikan ilmu pengetahuan. Enggak stagnan di masalah iman aja, enggak stagnan di keimanan aja, dinaikkan sedikit oleh Allah, ya, menjadi orang yang menuntut utul ilm, yang menerima ilmu dari Allah Subhanahu wa taala. Dan dari situ Allah angkat yang namanya darajat, derajat-derajat selanjutnya. Jadi kalau kita ingin mulia di sisi Allah, jangan tinggalkan menuntut ilmu, jangan tinggalkan majlis. Dari majlis ini, dari kita duduk di tempat yang mulia ini, ya Bu, Allah angkat setiap daripada kita duduk di sini derajat-derajat kita. Maka Allah mengatakan yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Derajat-derajatnya akan Allah angkat. Bahkan kalau Allah sudah mengangkat derajat kita dari satu derajat ke derajat yang lain, dalam hadis Ibnu Abbas dikatakan derajat yang satu dengan derajat yang lain itu kalau ditempuh dengan berjalan kaki itu membutuhkan waktu 500 tahun. 500 tahun, saking tingginya derajat satu dengan derajat yang kedua. Maka kita raih derajat-derajat ini, kita ambil derajat-derajat ini untuk kepentingan kita nanti di akhirat, untuk kepentingan kita tatkala kita menghadap Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita menjadi orang-orang yang menjadi status utul ilmi, orang yang Allah titipkan ilmu di hatinya, yaitu untuk bisa menjalankan kehidupan. Ya, bukan berarti nuntut ilmu ini anak muda saja, yang tua-tua pun seperti itu. Bahkan di Hadramaut, ya Bu, ya Pak, orang tua itu walaupun sudah digotong, ya, sudah ditandu, itu tetap duduk di majlisul ilm. Ya, karena ada hadis Nabi mengatakan orang kalau sudah biasa duduk di majlisul ilmi, ya, sampai masa tuanya masih nuntut ilmu, walaupun nggak nyambung, walaupun dia nggak faham, duduk aja, yang penting majlisul ilmu. Dia duduk di masa tuanya, masih duduk, pengen duduk di majlisul ilm. Nanti tatkala ia meninggal dunia, Allah akan wakala malaikatan, Allah akan ganti. Kalau di dunia gurunya Kiai Fulan, Habib Fulan, tapi nanti tatkala ia berada di alam kubur, gurunya Allah ganti, yaitu para malaikatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah Allah ganti gurunya para malaikat, yuhsyaru, Allah akan bangkitkan mereka fi zumratil fuqaha, di golongan orang-orang ahli fikih, artinya di golongan orang-orang yang berilmu di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu saja yang dikejar oleh orang-orang tua Hadramaut, ya, pengen dibangkitkan digolongkan di golongan orang-orang yang berilmu. Ini penting. Maka dari itu terus kita tingkatkan keistiqomahan kita untuk kita bisa menjadi orang-orang yang istiqomah dalam menjadi santri atau menjadi orang-orang penuntut ilmu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli salih wa hadin nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.